Halo Bu Tita dan teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai potensi tanaman-tanaman herbal untuk berbagai macam pengobatan. Kelompok kami terdiri dari Kak Chandra, saya, Kristi, Ayu, dan Theo. Oke, yang pertama adalah tanaman binahong. Berdasarkan taksonominya, binahong memiliki kedudukan sebagai berikut. Ia berasal dari kingdom Plantae dengan subdivisi Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Kelas Dicotyledonae, yaitu biji berkeping 2, dan memiliki nama latin Anredera cordifolia. Wujud daun binahong mirip dengan daun sirih, dan tumbuhan ini tumbuh subur di Indonesia. Selain di Indonesia sendiri, daun binahong bisa ditemukan di Korea Selatan, Cina, dan juga Madagaskar. Ini adalah foto daun binahong. Selanjutnya, Anredera cordifolia tenestenis atau tanaman binahong merupakan tanaman yang sering digunakan masyarakat lokal untuk sejumlah aplikasi penyembuhan. Daunnya terutama sering digunakan untuk penyembuhan luka. Meski begitu, konsumsi daun binahong memiliki efek samping. Beberapa efek samping yang akan timbul adalah denyut jantung tidak teratur, pusing, gelisah, insomnia, dan sakit kepala. Daun binahong juga tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan resep dokter. Next. Ini adalah cara pembuatan daun binahong agar untuk dapat menyembuhkan luka. Pertama, siapkan daun binahong dengan dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kontaminan yang dapat pada daunnya. Kedua, hancurkan tertumbuk daun binahong dengan mortar dan kemudian tambahkan sedikit air untuk membuat pasta. Yang ketiga, aplikasikan pasta daun binahong pada luka. Lakukan setiap hari hingga luka sembuh. Selanjutnya, penelitian sudah ada menunjukkan bahwa daun binahong mengandung metabolit sekunder saponin, alkaloid, dan flavonoid. Nah, metabolit ini merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam fase regenerasi dan proliferasi jaringan. Dengan adanya pemberian pasta daun binahong pada luka, penyembuhan luka dapat jadi lebih cepat karena regenerasi jaringan yang lebih cepat yang dikarenakan penambahan metabolit itu. Tanaman herbal selanjutnya yaitu tanaman sirih. Tanaman sirih ini termasuk ke dalam kingdom Plantae, kemudian memiliki beberapa clade. Yang pertama yaitu Trachyphytes, kemudian Angiospermae, dan yang ketiga yaitu Magnolids. Dan tanaman sirih ini termasuk ke dalam order Piperales, kemudian masuk ke dalam family Piperaceae, kemudian masuk ke dalam genus Piper dan spesies Pebeta. Sebagai obat herbal, daun sirih ini dapat diolah secara tradisional yang manfaatnya sudah dikenal secara turun-temurun, dan diantaranya yaitu sebagai pengobatan diabetes, infeksi gigi, dan juga untuk meredakan batuk. Dalam pemanfaatannya sebagai obat batuk, daun sirih ini termasuk ke dalam yang mudah untuk dibuat, yaitu yang pertama disiapkan 4 lembar daun sirih, kemudian disiapkan 2 gelas air putih. Dan cara pembuatannya yaitu daun sirih ini dicuci terlebih dahulu sehingga bersih, kemudian direbus sampai airnya mendidih. Setelah itu air rebusan daun sirih ini didinginkan, kemudian disaring terlebih dahulu. Setelah dingin, daun sirih ini dapat digunakan dengan cara berkumur. Dan sebaiknya berkumur menggunakan rebusan daun sirih ini digunakan secara teratur hingga batuk sembuh. Daun sirih ini memiliki beberapa kandungan yang dapat meredakan batuk seperti antibiotik, kemudian senyawa hidroksikalpisol, dan juga eugenol yang merupakan senyawa yang berperan aktif untuk meningkatkan aktivitas antibakteri sehingga nantinya dapat menekan jumlah bakteri yang menyebabkan batuk. Daun sirih
menyebabkan hipertensi. Tadi kan sudah dibahas tentang daun sirih untuk menyembuhkan penyakit batuk. Sekarang untuk meredakan atau menurunkan kadar darah atau hipertensi. Seperti yang kita tahu, hipertensi adalah penyakit darah tinggi ya, dimana persentase tekanan sistoliknya di atas 160 mmHg dan tekanan diastoliknya di atas 90 mmHg. Sekitar 20% populasi dewasa mengalami hipertensi. Penyakit hipertensi ini sudah tidak hanya menyerang orang-orang dewasa atau orang lansia, tapi juga sudah mulai menyerang remaja. Kenapa? Karena mulai dari pola hidup yang kurang baik dan makan junk food dan lain-lain dapat menyebabkan hipertensi. Daun sirih merupakan tanaman asli Indonesia, ini merupakan salah satu tanaman obat yang berpotensial dan diketahui secara empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah menurunkan hipertensi ini. Karena daun sirih ini mengandung flavonoid polifenol yang dapat menurunkan hipertensi. Untuk mulai daun sirih untuk diminum sebagai obat untuk meredakan hipertensi adalah pertama menyiapkan 6 gram atau 5 lembar daun sirih, lalu 12 air putih, air mineral, lalu rebus daun sirih dan air secara bersamaan dengan menggunakan api yang kecil sampai kira-kira airnya sisa 1 gelas. Nah, jika sudah tinggal 1 gelas airnya, dimatikan lalu tunggu air rebusan daun sirih ini dingin. Setelah dingin, lalu siap untuk diminum. Kandungan senyawa pada daun sirih ini sangat banyak ya. Jadi ada flavonoid, polifenolat, tanin, alkaloid, saponin, dan minerasri. Dan juga ada senyawa fitokimia lainnya yang terkandung dalam tanaman ini, yang meliputi hidroksikafikol, kofibentol, aliprokentekol, carvakrol, euganol, visimene, sinale, cryvalen, dan masih banyak lagi. Karena sangat banyak ini kandungannya, maka tanaman ini sangat berkhasiat sekali dan mempunyai banyak manfaatnya sebagai bahan-bahan obat. Tanaman ciplukan. Buah ciplukan memiliki manfaat kesehatan yang banyak. Buah ini kaya akan nutrisi. Buah yang termasuk citrus ini memang bisa sebagai alternatif cara menyembuhkan flu. Klasifikasi: Kingdom Plantae, divisi Sparmatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Solanales, famili Solanaceae, marga Physalis, spesies Physalis angulata. Metode: 1. Potong semua bagian tumbuhan ciplukan seukuran 3-4 cm. Kemudian dicuci sampai bersih. Ketiga, dijemur sampai mengering. Keempat, rebus kira-kira 9-15 gram dan tambahkan air secukupnya. 5. Diminum secara rutin 3 kali sehari. Kandungan senyawa. Ciplukan mengandung senyawa chlorogenic acid, asam sitrum, dan physalin. Buah ini juga memiliki kandungan nutrisi seperti asam malat, alkaloid, tanin, kriptosantin, vitamin C, dan gula, serta elaidic acid. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di forum.